Oke, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Hendra Marudama dalam tutorial pembuatan aplikasi penjualan menggunakan Microsoft Office Access. Ya. Jadi pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan database menggunakan Microsoft Office Access. Di sini saya menggunakan Office 2013. Ya, walaupun nanti pada penerapannya kita dapat membuat aplikasi ini menggunakan Microsoft Office 2010 ke atas. Jadi 2010 kemudian kita juga bisa menggunakan Office 2013 ataupun 2016 ya. Tetapi aplikasi kita ini tidak akan jalan ya, tidak berjalan di Microsoft Office 2007 karena ada beberapa tipe file ataupun tipe data yang tidak didukung ya pada Office 2007 ya. Jadi Office yang kita gunakan adalah 2010 ke atas. Jika Anda belum memiliki atau menginstal Microsoft Office 2010 ke atas ataupun 2013, 2016, silakan Anda install di komputer ataupun laptop Anda aplikasi Microsoft Office 2013 yang ada di DVD tutorial. Iya. Jadi pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan database di Microsoft Access ya. Jadi kita pengenalan dulu bagaimana sih cara membuat database di Microsoft Office Access. Oke. Untuk membuat database ya menggunakan Microsoft Office Access ya, kita dapat melakukannya di menu Start ya, kemudian All Program, Microsoft Office, kemudian Access 2013 ya, seperti ini ya. Oke, atau cara yang paling sederhana ya, yang paling mudah, kita tinggal membuka Explorer kita ya, Windows Explorer ya di sini ya. Di sini Microsoft Access misalkan ya, Microsoft Access. Oke. Di sini saya akan membuat sebuah folder baru ya, new folder atau shortcutnya Ctrl kemudian Shift N ya, Ctrl plus Shift dan plus huruf N di keyboard ya. Kemudian di sini nama folder kita buat misalkan database akademik, enter. Oke ya, ini dia foldernya database akademik. Jadi kita akan belajar bagaimana cara membuat database menggunakan Access. Baru nanti kita akan membahas ke kasusnya ya, ke contoh kasus dalam membuat aplikasi penjualan ya menggunakan Microsoft Office 2013 Access. Oke. Di dalam folder ini ya, di folder database akademik kita akan membuat database baru ya. Jadi cara yang paling sederhana adalah kita tinggal melakukan klik kanan di sini ya, klik kanan ya, kemudian new, kemudian kita pilih Microsoft Access Database ya, kita klik. Oke, maka akan terciptalah sebuah database baru ya. Di sini namanya New Microsoft Access Database ya. Kita ganti menjadi misalkan nama database kita akademik ya, enter. Oke, ini dia. Ini adalah sebagai file latihan kita ya, akademik. Kemudian di sini ada ekstensi file ya, .accdb ya. Ini adalah ekstensi file untuk menampilkan ekstensi dari sebuah file ya, tipe file ya. Kalau di Windows 7 itu bisa kita lihat ekstensi file di menu Organize ya, kemudian Folder and Search option ya, kemudian di menu View ya, di tab View, kemudian oke, ini dia ya, hide extension for known file types ya. Kalau kita checklist, kita apply, maka ekstensi file akan hilang ya. Kalau kita ingin menampilkan ekstensi file ya, kita tinggal menceklis di bagian kita uncheck ya, di sini ya, hide extension kita hilangkan, apply ya, maka tampil ekstensi dari sebuah file. Oke ya, jadi ekstensi file ini ya, .accdb adalah ekstensi file untuk database akses di 2007 ke atas ya. Kalau di 2003 ekstensi file adalah mdb ya. Oke, sekarang kita jalankan ya database kita ya. Kita double klik atau klik kanan kemudian pilih open. Oke, maka sebuah database baru yang tadi kita buat telah terbuka ya. Oke, ini kita close ya, kita close. Oke, sewaktu kita menjalankan Microsoft Access ini, maka di sini akan muncul security ya, peringatan seperti ini ya. Ini ada baiknya kita enablekan kontennya. Kenapa? Karena
kalau kita nanti membuat makro ataupun Visual Basic ya, bahasa-bahasa Visual Basic ini tidak akan berjalan kalau kontennya tidak kita enablekan. Jadi di sini kita enablekan kontennya. Oke, seperti ini. Oke, jadi ini adalah proses pembuatan database ya. Materi kali ini kita hanya membahas proses pembuatan database. Ya, jadi nanti kita akan merancang database sederhana ataupun kita pengenalan ya, cara membuat database, kemudian table, form, laporan, kemudian query ya, dan juga makro. Oke, ini dia tutorial pertama kita ya dalam proses pembuatan database. Karena nanti pada akhirnya kita akan belajar bagaimana merancang sebuah aplikasi penjualan ya menggunakan Microsoft Office Access. Jadi kita dengan Access kita dapat membuat sebuah aplikasi ya yang kompleks ya. Oke, baiklah, kita akan review sedikit ya mengenai proses ataupun hasil dari pembelajaran kita ya. Oke, di sini kita back dulu ya. Oke, outputnya ini dia ya. Jadi nantinya kita akan membuat sebuah aplikasi penjualan ya. Tampilannya seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini tampilan awalnya adalah halaman login ya. Oke, kita harus melakukan login terlebih dahulu untuk memakai atau menggunakan aplikasi ya. Kita harus login terlebih dahulu. Oke, kita tes ya untuk melakukan login ya. Login. Oke, di sini error ya. Kita diminta untuk memasukkan username terlebih dahulu ya. Oke ya, kita klik OK. Oke, di sini kita pilih ya username-nya misalkan admin. Kita login lagi. Oke, di sini juga muncul peringatan password Anda harus diisi juga. Oke. Kita akan mencoba memasukkan password yang salah ya. Seperti ini. Kita login. Oke, login gagal, password yang Anda masukkan salah. Harap masukkan password dengan benar. Kita klik OK. Oke, sekarang kita masukkan password yang benar ya. Admin. Kita tes login. Oke, login sukses ya. Atas sukses login. Login Anda berhasil, oke. Ya, baru kita di sini bisa menggunakan aplikasinya, ya. Oke, di sini ada beberapa tab ya, data master, data transaksi, data user aplikasi, laporan dan menu keluar. Oke, jadi kita nanti akan membuat ribbon tersendiri ya. Di sini kita nanti menggunakan bahasa XML, ya, seperti ini ya. Karena dari bawaan aksesnya ribbonnya seperti ini, home, create, external data, database tools ya. Seperti ini ribbonnya. Nanti kita akan membuat ribbon tersendiri seperti ini ya. Kreasi kita sendiri. Oke, kemudian di data master ada data master barang. Oke, seperti ini ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ya, ada image-nya ya. Seperti ini. Oke, hapus datanya juga ada. Kemudian data master supplier, data master customer dan lain sebagainya. Kemudian di data transaksi juga ada transaksi pembelian dari supplier seperti ini, ataupun ada transaksi penjualan barang seperti ini ya. Jadi pada transaksi penjualan barang di sini adalah bagian yang terpenting ya dalam aplikasi kita ya. Kenapa? Karena pada form ini ya kita dapat melakukan proses tambah data ya. Seperti ini ya. Misalnya kita di sini ada transaksi ya. Nama pembeli misalkan Yoga Pratama. Kita ingin membeli barang ya, pembelian membeli barang misalkan Asus. Oke, kalau kita klik di harga barang maka harga barang akan muncul otomatis seperti itu ya. Kemudian jumlah misalkan 2 ya, 2, maka di sini akan muncul perkalian antara harga barang dan jumlah ya. Otomatis ini nanti munculnya 10 juta. Kita klik di sini ya, subtotal ya 10 juta. Kemudian kalau kita klik di sini maka akan berubah, 3 juta ini akan berubah menjadi 13.950.000 seperti ini ya. Kemudian jika kita ingin mencetak invoice-nya ataupun menjadi faktur ya. Jadi pembeli sudah melakukan transaksi pembelian, datanya sudah diinput, kemudian data disimpan oleh kasir ataupun adminnya, kemudian ingin dicetak menjadi faktur. Ya, kita tinggal melakukan pencetakan invoice. Oke, kita klik ya, cetak invoice. Oke, maka akan terciptalah sebuah faktur ya. Seperti ini Yoga Pratama. Oke, 2 item yang dibeli ya. Bayarnya 13 juta, diskonnya 50.000 ya.
totalnya 14 juta. Oke, seperti ini ya. Tinggal kasirnya tinggal melakukan proses print data. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian ada juga data user, laporan ya, laporan barang seperti ini ya, laporan pembeli dan lain sebagainya, termasuk laporan penjualan per bulan ya, seperti ini ya. Oke, kita akan diminta untuk melakukan tanggal awal ya dalam proses pembuatan laporan. Misalkan tanggal 1 ya, bulannya misalkan bulan 11 tahunnya 2015 ya, enter, sampai dengan tanggal misalkan tanggal 30 bulan 11 tahun 2015. Oke, kita akan melihat laporan dari rentang tanggal tersebut ya. Oke, ternyata di sini ada 3 buah transaksi ya antara tanggal yang tadi ya, bulan 11 ya, di bulan 11. Kalau di bulan 10 kita lihat di bulan 10 berarti 01 10 2015 sama dengan 30 10 2015. Oke, ada satu transaksi. Oke, seperti itu ya. Kemudian tombol keluar juga di sini terdapat logout ya. Kalau logout berarti kita akan ke halaman login lagi ya. Kalau cancel kita tutup ya. Kemudian ada juga menu tutup aplikasi ya, ini untuk menutup aplikasi kita ya, seperti ini. Oke, akan tertutup aksesnya. Oke ya. Oke, jadi tutorial kita kali ini hanya membahas proses pembuatan database dan review dari hasil pembelajaran kita ya. Oke, ini database sudah selesai ya, academic.accdb. Jadi kita nanti akan lanjut ke tutorial kedua dalam proses pembuatan tabel-tabelnya, kemudian laporan dan juga form serta makronya ya. Ini hanya sebagai latihan saja, nanti kita akan membuat aplikasi jadinya mengenai proses pembuatan aplikasi penjualan. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.